Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dianela Alizani. Saya dari jurusan Teknologi Industri Pertanian dengan nomor BP 211113 2019. Saya dari kelas C TIP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi tiga. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis merupakan pembelahan sel tanpa adanya tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu. Amitosis ini membelah secara langsung. Amitosis contohnya bekerja pada sel bakteri. Sel ini bisa membelah sebanyak mungkin dengan waktu singkat. Karena pada proses pembelahan sel pada bakteri memang cepat prosesnya. Lalu ada mitosis, pembelahan yang menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Pembelahan ini berlangsung pada masa perkembangan embrio dan selama masa pertumbuhan dan pergantian sel. Contohnya pada ujung akar tanaman. Namun sebelum masuk pada fase mitosis, ada namanya fase interfase, di mana sel anakan hasil pembelahan mempersiapkan pembelahannya. Fase interfase terbagi tiga, yaitu ke tahap G1, tahap S, dan tahap G2. Pada tahap G1 itu merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Kemudian tahap S merupakan tahap replikasi atau duplikasi DNA yang berfungsi sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nanti akan dihasilkan dua salinan DNA. Terakhir ada tahap G2. Di tahap ini terjadi peningkatan sintesis protein. Tahap ini merupakan tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Kemudian ada fase pembelahan mitosis. Tahap-tahapnya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan yang terakhir yaitu meiosis. Pembelahan ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan kromosom separuh dari sel induk, atau disebut dengan pembelahan reduksi. Pembelahan ini terbagi atas dua tahapan. Pertama meiosis 1 dan kedua yaitu meiosis 2. Di tahap meiosis 1 ada fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian di tahap meiosis 2 ada fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.